Mari kita lihat bagaimana dunia ideal akan tergambarkan di tim proposisi. Satu, dunia yang ideal adalah dunia yang tetap adil bagi para pekerja ataupun para buruh yang sedang berjuang untuk mencari setitik ekonomi untuk bisa mengisi meja makan keluarganya mereka masing-masing. Tapi yang kedua adalah kita mau dunia itu bebas dari eksploitasi bagi para pekerja itu sendiri. Misalkan dengan adanya pemberian gaji, perlindungan asuransi, ataupun pemberian jaminan terhadap keselamatan kerja mereka. Tapi yang berikutnya adalah kita mau adanya pendirian akan perusahaan manufaktur ini dapat berdampak baik ataupun dapat berdampak positif secara merata bagi para masyarakat di negara mereka masing-masing. Tapi yang berikutnya adalah kita mau output ataupun limbah yang dihasilkan daripada perusahaan manufaktur ini ketika beroperasi itu dapat dikelola dengan baik ataupun tidak merugikan lingkungan pada akhirnya. Tapi yang terakhir adalah kita mau perusahaan apapun, baik itu manufaktur ataupun lainnya, itu dapat bersifat adaptif dengan perkembangan teknologi yang ada. Kami tidak membatasi adanya inovasi teknologi yang harus dilakukan oleh para perusahaan sekarang ini, tapi kita mau mereka tetap menghormati akan kebutuhan lapangan kerja untuk masyarakat, karena bagaimanapun perusahaan harus tahu konsumen mereka adalah masyarakat itu sendiri, dan mereka ketika mereka tidak bekerja, maka tidak akan ada input uang yang akan masuk di kantong perusahaan itu sendiri. Tapi masalahnya Juri, di status quo itu sudah lebih buruk kondisinya dari sekedar bagaimana kita membayangkan, oh ya perusahaan manufaktur itu bisa bikin perkembangan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Tidak seperti itu zaman Juri, karena akan ada dua alasan. Satu, esensi pendirian pabrik ataupun industri manufaktur sebelumnya yang diharapkan oleh negara adalah mampu menyerapkan pekerjaan ataupun lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga harapannya adalah ketika perusahaan ini berdiri, angkatan kerja itu dapat bekerja secara lebih efektif ataupun produktif, sehingga status quo seharusnya tergambarkan dengan begitu baik ketika negara tidak penuhi dengan adanya pengangguran lagi. Tapi sejatinya adalah di status quo, perusahaan manufaktur yang berbasis otomatisasi ini telah gagal bertanggung jawab akan harapan negara yang telah sebelumnya menjadi esensi daripada pendirian manufaktur itu sendiri. Tapi yang kedua adalah karena mereka berbasis otomatisasi, maka prioritas mereka adalah bagaimana robot-robot ataupun teknologi yang bekerja itu dapat bekerja dengan baik dan juga dapat terpelihara dengan baik. Ini pada akhirnya adalah mereka sulit untuk dapat mempertimbangkan adanya pekerjaan ataupun memperkerjakan manusia yang dalam hal ini adalah pegawainya sendiri itu dapat dikelola dengan baik, karena pada sejatinya ini akan menjadi alasan mengapa perusahaan mau tidak mau harus mengeksploitasi mereka dengan cara menurunkan gaji misalkan, karena sejatinya mereka bisa bilang, oh ya ada atau enggak adanya pekerja itu bukanlah satu hal yang bermasalah bagi mereka, karena pada akhirnya orientasi mereka sudah jelas, mereka mau merawat adanya teknologi yang menjadi basis para pekerja perusahaan sekarang ini. Menanggapi analisis status quo tersebut, posisi kami jelas, dunia ideal yang harus tercipta, dunia itu harus ideal dan juga tercipta melalui proposal dari kami dan juga mekanisme dari kami. Apa yang mekanismenya? Satu, kita mau pajak tinggi itu diatur dan juga diawasi oleh pemerintah melalui regulasinya kepada perusahaan manufaktur yang akan dibangun dan juga berorientasi pada otomatisasi. Tapi yang kedua adalah kita mau akan adanya pengawasan oleh pemerintah untuk bisa mengalokasikan hasil pajak tersebut untuk kepentingan masyarakat sebagai esensi pajak itu sendiri. Misalkan dengan membuka lapangan pekerjaan baru ataupun bantuan UMKM secara mandiri, perbaikan lingkungan, dan juga bantuan sosial yang dalam hal ini bisa berupa insentif pendidikan. Dan kami akan jelaskan mengapa pada akhirnya ini akan bernilai positif bagi para pekerja ataupun masyarakat negara itu sendiri. Tapi yang berikutnya adalah kita juga bisa mengalokasikan pajak ataupun uang yang telah terkumpul daripada pajak operasional perusahaan ini untuk bisa memberikan secara internal kenaikan gaji bagi para pekerja yang tersisa di perusahaan manufaktur sekarang ini. Notice kalau memang keterangan sudah jelas bahwasanya tidak sepenuhnya perusahaan ini berjalan dengan operasional robot, tapi akan tetap ada pekerja yang harus kita biayai dengan adanya pajak ini. Lalu apa kontribusi dari kami? Satu, kita ingin membuktikan bagaimana pajak ini akan berdampak baik bagi negara pada akhirnya. Tapi yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana secara prinsip kami berhasil membahagiakan semua aktor. Juri, dunia yang kita mau sudah sangat jelas, perlindungan hak akan para pekerja, eksistensi industri yang harus tetap ada, dan kondisi lingkungan yang tetap optimal. Masalahnya adalah ketika pajak tinggi ini tidak dikenakan oleh para perusahaan manufaktur, kondisi indah yang sudah kami bayangkan dari awal tidak akan pernah terjadi status quo, karena mau semaju apapun industri manufaktur, mereka tetap butuh konsumen untuk membeli produknya. Sedangkan di sisi kami, konsumen tidak dapat input apapun atau tidak mendapatkan pendapatan apapun. Sehingga analisis kami jelas, satu, mereka tuh harus punya uang untuk kemudian dapat membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur. Dan inilah jantung daripada operasional perusahaan manufaktur pada akhirnya. Ketika mereka tidak punya pekerjaan, mereka juga tidak akan punya pendapatan secara tetap. Mereka juga tidak akan mampu untuk bisa membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur sendiri. Tapi yang kedua adalah pajak akan dialokasikan untuk lapangan kerja baru misalkan melalui proyek kerja
karya misalkan yang membutuhkan tenaga kerja masif untuk manusia pada saat itu. Sehingga ketika mereka telah mendapatkan pendapatan, ekonomi negara akan berputar sedemikian bagusnya. Dan pada akhirnya perusahaan pun akan dapat tetap input, akan mendapatkan input penghasilan melalui pembelian yang diberikan oleh para konsumen sendiri. Tapi sebenarnya kenapa perusahaan tuh mau tidak mau itu membayar pajak curi? Karena karena notice bahwasanya interest perusahaan itu mau mengekspand ataupun mau bisa memperluas operasional kerjanya, misalkan membeli mesin atau membeli tanah, dan itu membutuhkan uang curi. Pada akhirnya esensi operasional itu sendiri adalah mendapatkan penghasilan dari para konsumen ini, dan pada akhirnya analisis kami sangat jelas keberadaannya. Tapi yang kedua adalah mengapa pada akhirnya secara prinsip kami telah membahagiakan semua aktor. Curi, esensi pajak yang kami maksud itu akan berjalan dengan baik dengan satu, pajak akan bernilai baik untuk lingkungan karena ini akan bersifat reparasi ataupun tanggung jawab perusahaan atas limbah ataupun kerusakan yang dihasilkan setelah produksi. Ini bisa terjadi karena masyarakat di status quo itu sudah sangat cinta ataupun sudah sangat demen dengan adanya penjagaan lingkungan agar tetap dapat dimanfaatkan di hari kemudian. Pada akhirnya ketika pajak ini dialokasikan untuk perbaikan lingkungan, kami berhasil menghindari demonisasi oleh para masyarakat kepada perusahaan tersebut. Tapi yang kedua, ini akan jadi motivasi bagi para pekerja sekarang karena mereka sadar adanya otomatisasi atas perusahaan manufaktur ini artinya sudah pertanda bahwasanya era pekerjaan itu sudah berubah. Pada akhirnya mereka punya motivasi yang tinggi, dan juga karena kami mendapatkan mekanisasi untuk insentif pendidikan, mereka akan belajar untuk dapat mengejar ketertinggalan mereka, dan pada akhirnya mereka tidak akan kaget ketika suatu saat mereka akan berjuang untuk bisa mencari pekerjaan dengan bekal yang sudah mereka miliki. Lalu apa komparasinya curi? Satu, di sisi kami telah berhasil melindungi para pekerja dan juga upah-upahnya. Lingkungan kami juga berhasil dapat terjaga melalui pajak ini karena mereka bertanggung jawab atas kerusakan telah dihasilkan. Tapi yang berikutnya adalah kita juga memastikan perusahaan itu akan tetap hidup di sisi kami karena perputaran ekonomi akan berjalan dan juga terjamin di sisi kami. Tapi di sisi mereka adalah mereka akan menghilangkan lapangan pekerja di seluruh masyarakat negara karena pada akhirnya dalam konteks negara berkembang mereka membutuhkan lapangan pekerjaan, dan adanya mekanisasi ini ataupun otomatisasi ini mereka artinya telah menghilangkan lapangan pekerjaan tersebut. Dan pada akhirnya mereka telah membuat motivasi serendah-rendahnya karena pada akhirnya mereka bilang, oh ya, perusahaan manufaktur itu hanya membutuhkan robot, tidak membutuhkan manusia. Pada akhirnya bangga sebagai tim pro. Terima kasih.